Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 305 meminta maaf. Tabib Lee mendengus dengan dingin, ucapan apa ini? Tentu saja aku tidak menyuruhmu diam saja, tapi kamu juga tidak boleh melakukan tindakan medis terhadap pasienku tanpa mempertimbangkan kemampuanmu kan? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kamu yang akan bertanggung jawab atau aku yang akan bertanggung jawab? Saat mereka berdua sedang bertengkar, tiba-tiba kakek tua Wu dan sekelompok orang masuk dengan aura yang berwibawa dan tidak biasa. Dari pakaian dan auranya, jelas sekali dia bukan orang biasa. Dia terlihat sangat garang, sepertinya dia datang untuk mencari masalah. Dokter mana yang mengobati cucuku tadi? Saat mendengar hal ini Tabib Lee langsung merasa ini benar-benar gawat, dia pasti datang untuk mencari masalah. Jadi dia bergegas berdiri dan menjelaskan, "Tuan, aku adalah dokter spesialis anak. Tapi aku baru masuk kerja, tadi dia yang mengobati cucumu. Kalau ada apa-apa, mintalah pertanggungjawaban kepadanya." Wajah Vivin langsung pucat, jelas-jelas dia membantu Departemen Pediatri melakukan pengobatan, tapi dia malah mengalami hal semacam ini. Sekarang masalah sudah begini, dia hanya bisa bertanggung jawab. "Tuan, tadi aku yang mengobati gadis itu, jadi aku akan bertanggung jawab." Kakekmu mengerutkan keningnya sambil bertanya, "Tapi kata cucuku seorang pemuda yang mengobatinya." Ini, Vivin sedikit tidak berdaya. Tadi memang Thomas Kin yang mengobati gadis kecil itu. Tapi dia hanya seorang tabib pusat medis. Dia bukan dokter di rumah sakit mereka, dan dia tidak memiliki dokumen apapun. Kalau terjadi masalah, takutnya harus menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Vivin berkata, "Tidak ada orang lain, hanya aku yang mengobatinya." Vivin baru selesai berbicara, Thomas Kin keluar dari kantor Vivin. "Aku yang mengobatinya." Raut wajah Vivin langsung berubah, "Kenapa kamu keluar? Keluar pada saat seperti ini bukankah sama dengan mencari masalah?" Saat ini Vivin cukup disenangi di rumah sakit, kendatipun benar-benar terjadi masalah, atasannya tidak akan terlalu menyalahkannya, tapi Thomas Kin berbeda. Dia tidak memiliki kekuatan dan pengaruh. Kalau orang itu ingin membuat perhitungan dengannya, dia pasti tidak sanggup menghadapinya. Tapi, setelah kakek tua Wu melihat Thomas Kin, dia langsung menjabat tangannya dengan sopan dan berkata, "Dewa Tabib Junior, tadi anakku benar-benar tidak sopan. Dia sudah bersikap tidak sopan kepada Anda. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati." Setelah itu, Herman Wu berjalan maju dan menundukkan kepalanya dengan canggung. "Dewa Tabib, tadi sikapku tidak baik. Saya benar-benar minta maaf. Semoga Anda bisa maafkan saya." Semua orang langsung kebingungan, ada apa ini? Bukankah mereka datang untuk membuat perhitungan, kenapa mereka malah meminta maaf? Dua orang ini sepertinya bukan orang sembarangan, kenapa mereka menundukkan kepala kepada seorang pemuda? Thomas Kin tahu ini akan terjadi, gadis kecil itu kambuh lagi. Kakek tua Wu bergegas berkata, "Iya, dia berada di rumah sakit sebelah, semua dokter tidak bisa berbuat apa-apa, tolong obati dia, Tuan." Thomas Kin tidak punya waktu untuk bicara panjang lebar dengan mereka, "Bawa aku ke sana." Mereka harus segera menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Sebelumnya, Thomas Kin hanya mengatasi kesulitan bernapas gadis kecil itu, tapi sakit perutnya belum disembuhkan. Sebelum dia mengakupuntur gadis itu, Herman Wu sudah membawanya pergi. Kondisi anak ini sangat serius. Kalau tidak ditangani tepat waktu, akan bahaya. Thomas Kin, kakek tua Wu dan yang lainnya segera menuju rumah sakit sebelah.
Vivin dan yang lainnya saling bertatapan. Bagaimanapun, mereka pergi ke rumah sakit sebelah, jadi Vivin tidak ikut, tapi Vivin sangat khawatir. Dia tahu betul kemampuan Thomas Kin. Kalau terjadi masalah di rumah sakit ini, dia masih bisa membantu, atau dia bisa meminta orang mencari Dr. Kin yang asli. Dengan begitu masalah pasti bisa diselesaikan. Tetapi mereka pergi ke rumah sakit sebelah. Itu adalah wilayah kekuasaan orang lain. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana ini? Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 306 Bimbingan Dewa Tabib. Setelah Thomas Kin mengikuti kakek tua Wu dan putranya, dia melihat gadis kecil itu meringkuk di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, dan dia berkeringat dingin. Keringat di dahinya terus mengalir, sepertinya perutnya sangat sakit. Thomas Kin mendekatinya lalu menjulurkan tangan untuk memegang dahi gadis kecil itu. Dengan susah payah Bianca membuka matanya. Saat melihat Thomas Kin, dia berkata dengan suara pelan. Paman obati aku. Thomas Kin berkata, Paman ada di sini, kamu tenang saja. Selesai berbicara, Thomas Kin mengeluarkan jarum perak, lalu dia menarik jarum kecil dan menancapkannya di tengah alis Bianca. Setelah jarum ditancapkan, dahi Bianca yang mengerut langsung mengendur, rasa sakit di tubuhnya seakan sudah menghilang. Setelah itu, Thomas Kin memutar tubuh Bianca dan memintanya untuk berbaring lurus. Setelah itu dia memeriksa denyut nadinya dengan seksama. Tadi dia belum sempat memeriksa denyut nadinya. Meskipun dia memiliki kemampuan medis yang hebat, tapi dia tetap harus melakukan pemeriksaan dan bertanya, apalagi saat menangani penyakit yang sulit ditangani seperti ini. Setelah beberapa saat, Thomas Kin mengerutkan keningnya, lalu dia menoleh dan bertanya. Aku ingin bertanya sekali lagi, apakah anak ini ada memakan sesuatu yang aneh? Sebelumnya saat ditanya, Herman Wu berusaha menyangkalnya, tetapi ada yang aneh dengan denyut nadinya. Herman Wu menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat hal ini kakek tua Wu melotot dan berteriak dengan marah. Cepat katakan. Herman Wu berkata dengan terbata-bata. Hari ini Bianca tidak sengaja makan sepotong opium. Kakek tua Wu langsung murka, brengsek. Dia memalingkan kepalanya dan segera bertanya, Dewa Tabib Junior, apakah dia bisa disembuhkan? Thomas Kin mengangguk, kondisinya tidak terlalu parah, kalau jujur dari awal akan lebih baik. Selesai berbicara, Thomas Kin mengeluarkan jarum perak dan mulai menancapkannya ke tubuh Bianca. Bagaimanapun, dia hanya anak-anak, tidak boleh menggunakan jarum dan obat yang terlalu kuat. Jadi setelah menancapkan beberapa jarum, kondisinya sudah membaik. Sudah, penyakit ini tidak bisa diobati dengan terburu-buru, dia harus diakupuntur seminggu sekali. Mulai minggu depan, kalian bawa Bianca ke pusat medis Suan di Chinese Medicine Street untuk melakukan akupuntur, dia akan sembuh setelah diakupuntur 3 kali. Kakek tua Wu bergegas mengangguk, terima kasih Dewa Tabib. Terima kasih Dewa Tabib. Semua dokter yang berdiri di samping tercengang, tak disangka pemuda ini sangat hebat, dari mana kakek tua Wu menemukannya. Para dokter di rumah sakit anak ini tidak kenal dengan Dr. Kin yang terkenal, mereka hanya tahu kemampuan medis pemuda ini sangat hebat. Dewa Tabib Junior, tolong jelaskan, ini penyakit apa? Mohon bimbingannya Dewa Tabib Junior. Kami juga ingin belajar, agar kelak saat kami bertemu dengan penyakit seperti ini kami juga bisa menanganinya. Para dokter ini sangat tulus, jadi Thomas Kin mengangguk, dan mulai menjelaskannya secara singkat. Saat Thomas Kin sedang berbicara, Vivin Lin tiba-tiba menerobos masuk. Vivin sangat mengkhawatirkan Thomas Kin karena takut dia akan menimbulkan masalah di sini. Dia melepas jubah putihnya lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa dan datang untuk memeriksa keadaan. Hasilnya begitu dia masuk,
Dia langsung tidak bisa berkata-kata saat melihat Thomaskin sedang memberikan penjelasan kepada para dokter tua. Thomaskin ini tidak memiliki kemampuan medis yang hebat, tapi dia benar-benar pandai membodohi orang. Bersambung.